Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat datang pada acara Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Hari ini Rabu 27 Oktober 2021. Dalam bacaan pertama hari ini, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Rasanya jalan keselamatan itu begitu lebar dan mudah. Rasanya Allah begitu Maha Rahim. Anak-anaknya yang begitu banyak kelemahan dan kekurangan sepertinya sudah dimakluminya. Mereka yang sudah dipanggilnya, sudah dipilihnya, dan sudah ditentukannya dari semula untuk dibenarkan. Roh sendiri akan berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi kita yang tidak mampu bahkan berdoa untuk keperluan kita akan dibantu oleh Roh itu sendiri untuk berdoa, mendoakan kita kepada Allah. Kita sepertinya sudah ditentukan untuk dibenarkan. Mereka yang telah dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan yang dibenarkannya, dimuliakannya. Ya, asal kita mencintai Allah, banyak kekurangan, sering jatuh dalam kesalahan, sering jatuh dalam dosa, kita udah dibenarkan dan akan dibenarkan. Karena begitu Allah mengasihi kita, begitu Dia Maha Rahim, kita sudah ditentukannya dari semula untuk dibenarkannya. Nah, itu dalam bacaan pertama, saudara-saudari. Beda kesannya dengan uraian Injil pada hari ini tentang jalan keselamatan. Dalam Injil hari ini dikatakan jalan ke surga itu penuh sesak, gak gampang. Lebih besar jalan untuk bahaya, untuk malapetaka. Lebih besar jalan untuk tidak selamat. Berjuanglah
untuk bisa lewat jalan yang sesak itu. Sebab banyak orang yang mau masuk tetapi tidak bisa. Begitu katanya tadi. Apakah karena Allah tidak Maha Rahim lagi? Allah tetap Maha Rahim. Ia memberi kesempatan. Tetapi kesempatan yang diberi bukan tanpa batas. Ada waktunya pintu ditutup. Kalau tuan rumah sudah bangun dan menutup pintu, kamu mau masuk dan mengetok-ngetok pintu, pintu tidak akan dibukakannya. Tuan rumah akan menyahut, "Aku tidak mengenal kamu, hai kamu semua yang berbuat kejahatan." Saudara-saudari terkasih, kita tidak boleh anggap remeh atau gampangan terhadap hidup rohani kita. Selama masih muda, cari uang sebanyak-banyaknya aja lah. Enjoy life lah. Berpoya-poya aja lah. Nikmati kebebasan lah. Kalau mau hidup teratur, hidup rohani, mendengarkan perintah-perintah Tuhan, nantilah sesudah hidup yang ini beres semualah. Bagaimana kalau kita berbicara seperti itu, saudara-saudari? Ini berarti kita anggap remeh dengan kehidupan rohani kita. Lihatlah penjahat yang di sebelah kiri Yesus itu. Pada waktu sekarat pun ia tetap masih mengejek Yesus. Orang lain kau selamatkan, selamatkanlah dirimu sendiri, katanya. Orang yang sepanjang hidupnya menutup diri kepada Tuhan, kemungkinan sekali pada akhir hayatnya pun tidak bisa terbuka terhadap sapaan Tuhan. Ia tetap menutup hati dan dirinya. Maka ada nyanyian yang bagus. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Tahunnya lagunya ya. Hidup ini adalah kesempatan dan seterusnya. Pernah dalam suatu renungan yang saya sampaikan, saya katakan begini. Don't wait till tomorrow what you can do today. Jangan tunggu-tunggu nanti-nanti apa yang perlu kau buat saat ini atau hari ini. Buatlah. Pepatah ini sangat berguna untuk melawan kebiasaan menunda-nunda kerja. Sangat berguna untuk melawan kemalasan. Kalau kita latih terus-menerus, sangat berguna, saudara-saudari. Pernah ada seorang teman berkata begini, kita terlampau biasa sesudah waktu sempit atau waktu tak ada lagi, baru kita tuntaskan pekerjaan kita, katanya. Saya kira itu benar sekali, kecenderungan seperti itu. Kalau sudah terpaksa atau sudah kepepet waktu, baru kita kerjakan. Sering kan? Kita mendengar sejarah hidup tokoh-tokoh. Pada umumnya, hidup mereka yang sudah sejak semula dipersiapkan, yang sejak awal dibekali nilai-nilai yang bagus, pandangan dan wawasan yang bagus, mereka itulah yang akhirnya mampu menjadi orang-orang yang hebat dan mengagumkan. Jadi persiapan, kalau kita buat, semakin bagus persiapan itu, semakin baik hasilnya. Bagaimanapun akan lebih baik daripada tidak ada persiapan. Mempersiapkan diri, membekali diri sejak dini,
baik dalam kehidupan jasmani, terlebih lagi dalam kehidupan rohani, akan membuat kita, anak-anak kita, keluarga kita lebih sejahtera dalam hidup di dunia ini maupun di dunia akhirat kelak. Semoga. Amin.